Tunis langsung mengirim ke PJ Gubernur. Dan PJ Gubernur langsung menjadwalkan bunker ke Aceh Singkil dalam rangka melihat kondisi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Peksos bersama Bang Zulkarnain ACS. Bang Zulkarnain ACS ini siapa yang nggak kenal ya? Dia adalah seorang pewarta yang giat memberitakan tentang kondisi Singkil. Lebih seringnya itu memvideokan atau memberi tontonan terhadap masyarakat Aceh Singkil, bagaimana kondisi Singkil, seperti yang dulunya sering memviralkan Pantai Teluk Bayur di Kayu Menang. Begitu Bang Zul ya, ini Bang Zul. Bagaimana motivasi Bang Zul nih sebagai pewarta? Giat sekali saya lihat. Ya. Jadi ya sudah diperkenalkan nama saya, ya langsung tutup poin. Kenapa dari dulu semenjak saya menjadi pewarta selalu menggalak-galakkan potensi-potensi kita, karena potensi kita di Aceh Singkil ini sangat besar. Besar. Potensi kita merupakan potensi tingkat nasional, yaitu seperti Pulau Banyak, Rawa Singkil juga. Rawa Singkil ya. Belakangan ini ya, kita ketahui bahwa sepihal-pihalnya pantai atau desa wisata Teluk Bayu. Pasca dampak tuntasnya jembatan Kilangan, sehingga masyarakat bisa berwisata ke Kayu Menang. Iya. Jadi tujuan saya itu untuk selalu mendorong pariwisata potensi kita supaya masyarakat luas lebih tahu lagi, agar banyak pengunjung datang ke Aceh Singkil yang kita cintai ini. Aceh Singkil yang kita cintai ini berharap dan kita berdoa, semua kita berdoa masyarakat Aceh Singkil supaya lebih maju lagi seperti daerah-daerah yang lain. Itu Pak Adi. Kira-kira setelah dilakukan itu kepuasan apa yang Bang Zul dapatkan? Saya sendiri walaupun tidak ada mendapat kontribusi, jujur itu panggilan hati saya sendiri. Panggilan hati saya sendiri untuk selalu mengekspos dalam arti kata mempromosikan potensi kita. Rasa kepuasan saya itu untuk pribadi, bahwa saya memang bisa untuk mempromosikan tersebut. Alhamdulillah kita saksikan belakangan ini bagaimana sehingga ramainya, terutama di Jalan Singkil Kuala Baru itu, sehingga PJ Gubernur datang. Jadi saya merasa bangga sekali dengan adanya kunjungan itu, Pak. Bang Zul sebut kedatangan gubernur. Apa ada kaitannya dengan video yang sering Bang Zul posting sehingga viral, sehingga berpengaruh kedatangan ini? Maksudnya rencana kedatangan seorang gubernur? Siap. Kalau memang saya ceritakan, jalan Aceh Selatan, Aceh Singkil via Kuala Baru itu tahun 2021 itu sudah dianggarkan oleh pemerintah Aceh melalui anggaran pendapatan belanja Aceh senilai 68,9 miliar untuk penuntasan akses jalan tersebut. Namun faktanya akses jalan tersebut saya mengawal dari media saya, ya saya kawal, selalu saya pantau bagaimana supaya itu jalan tersebut itu tuntas. Namun ya kan, yang kita sesalkan waktu itu tak tuntas. Jadi terkait dengan kunjungan gubernur, waktu itu saya dengar masyarakat Kuala Baru pada umumnya mengadakan padat karya. Pasca selesainya jembatan Kilangan supaya akses bisa melalui darat untuk menuju ke Kuala Baru. Akhirnya saya terjun. Waktu itu banyaklah rekan-rekan mengadakan. Setelah saya buat video, perhatian masyarakat itu tertuju kepada jalan tersebut. Dan akhirnya PJ Bupati waktu itu dijabat oleh Mas Tunis. Dia menjadwalkan musrembang kecamatan di Kuala Baru melalui jalan darat. Ya. Tapi itu jembatan kan belum selesai ya? Ini ceritanya ini Pak Ari. Waktu itu jembatan beli dalam keadaan rusak. Keadaan rusak, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Jadi kemudian dengan berjalan waktu akhirnya Mak Tunis
melaksanakan musrembang ke Kuala Baru melalui kenderaan roda 2. Oh, roda 2. Roda 2 dan langsung waktu itu memantau jalan sampai ke Aceh Selatan, tepatnya sampai ke Sikantang Sirah. Oh, di Aceh Selatan ya. Sikantang Sirah. Ramai-ramai waktu itu touring, ya kan, touring. setelah Oh. selesai itu. Saya buat videonya juga makin menjadi perhatian masyarakat. Iya. Pasca meledaknya ini menjadi viral, waktu itu kita mau melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Karena kita sebagai umat muslim biasanya kalau Mekang itu mengunjungi wisata-wisata yang ada. Minggu-minggu terakhir begitu ya, menjelang puasa ya. Kebetulan waktu itu sebelum pengunjung itu saya memviralkan wisata Teluk Bayu. Oh, Teluk Bayu. Jadi ketika pas hari H untuk megang itu ratusan kendaraan roda 2 berkunjung melintasi jembatan Beli yang lagi rusak. Yang menjadi persoalan waktu itu, sebagian yang mempunyai kendaraan roda 4 berpikir itu bisa lewat jembatan. Akhirnya terjebak, terpaksa pulang lagi. Saya buat videonya. Ketika saya buat videonya, saya kirim dengan Pak Maktunis. Oh, PJ waktu itu ya. Pak Maktunis ya. Pak Maktunis juga langsung kirim ke PJ Gubernur. Dan kemudian langsung mengirim ke Dinas PUPR. Oh. PJ Bupati Pak Maktunis waktu itu langsung mempertanyakan apakah ada jembatan Beli yang belum terpasang. Dinas PUPR menjawab ada di salah satu daerah. Tolong perbaiki dulu jembatan Beli yang rusak menuju Kuala Baru. Jadi dikerjakanlah. Dikerjakan itu kita buat video ini selalu menjadi perhatian. Selalu perhatian masyarakat. Begitu setelah selesai Lebaran, Ya. ribuan kendaraan roda 4 menuju ke wisata Teluk Bayu macet di hutan. Ada saya buat videonya nanti. Ada juga videonya. Videonya nanti bisa disimak di YouTube Kabar Singkil Kabar Singkil Mertua. Mertua. Ribuan kendaraan itu macet. Saya buat judul terjebak di hutan. Ribuan ini terdiri dari roda 4 dan roda 2 begitu? Ya, betul. Roda 4, roda 2 sehingga kepanasan. Ya, saya khawatirkan waktu itu terjadi komplain, tapi alhamdulillah bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, setelah video itu saya kirim ke Pak Maktunis. Pak Maktunis langsung mengirim ke PJ Gubernur. Dan PJ Gubernur langsung menjadwalkan kunker ke Aceh Singkil dalam rangka melihat kondisi jalan tersebut. Begitulah juga. Memang ya ada keterkaitan ya. Mungkin Bang Jul atas perhatian panggilan hati tadi ya, melihat kondisi kemudian divideokan, kemudian diupload di channel YouTube Bang Jul. Yang dimana nama channelnya itu Kabar Singkil Mertua ya. Kemudian waktu itu Pak Jul menyampaikan ke PJ Bupati ya, PJ Bupati kemudian teruskan ke pihak provinsi Gubernur. Kemudian pihak Gubernur itu lihat, kemudian bantu jembatan itu. Kemudian postingan kedua yang saat Lebaran yang macet tadi, PJ juga dapat video dari Bang Jul juga yang melalui PJ Bupati Martunis waktu itu. Kemudian PJ langsung. Oh, berarti memang sangat berpengaruh di media ini Bang Jul ya. Karena sekarang ya untuk menyampaikan aspirasi ya. Buktinya Bang Jul. Betul. Sekarang kita tahu zaman saat ini berbeda dari zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini zaman media sosial. Contoh, saya sendiri tidak mengenal Bapak Jokowi seorang presiden, tapi dengan adanya medsos ini saya kenal dengan beliau walaupun beliau tidak mengenal saya. Itulah peran dari media ini. Oke, terima kasih Bang Jul atas waktunya. Jadi inilah Bang Jul yang sudah berhasil membuktikan bahwasannya keeraan zaman sekarang itu yaitu media sangat berperan dalam pembangunan
atau menyampaikan Ya. atau menyuarakan aspirasi begitu Di Bang Jul ya, suatu yang daerah. sudah dibuktikan oleh Bang Jul. Demikian sedikit wawancara dengan Bang Jul. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Ari. Saya Zulkarnain. Kami berterima kasih atas tontonannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.